sahabat geografi, tahukah kamu bahwa bumi ini bagaikan sebuah jaringan kehidupan yang saling berhubungan? Setiap tumbuhan, hewan, dan bahkan udara yang kita hirup adalah bagian dari sistem besar yang disebut ekosistem. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai ekosistem dan komunitas. Bagian 1. Formasi kaidah ekosistem. Ekosistem terbentuk berdasarkan kaidah ekologi, yaitu prinsip bahwa setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya membentuk keseimbangan alami. Kaidah ekosistem menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran dan fungsi. Semua komponen saling berinteraksi membentuk sistem yang stabil. Keseimbangan dapat terganggu jika salah satu komponen berubah drastis. Contohnya, ketika populasi serigala di suatu hutan menurun, populasi rusa meningkat, dan tumbuhan pun berkurang. Dari situ kita tahu bahwa keseimbangan ekosistem sangat bergantung pada keterkaitan antar makhluk hidup. Bagian 2. Komponen ekosistem. Ekosistem tersusun atas dua komponen besar, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup yang meliputi produsen seperti tumbuhan hijau yang membuat makanan melalui fotosintesis, lalu konsumen yaitu hewan dan manusia yang memakan organisme lain, dan yang terakhir itu adalah pengurang atau dekomposer seperti jamur dan bakteri yang menguraikan sisa makhluk hidup. Komponen yang kedua yaitu adalah komponen abiotik atau tak hidup seperti sinar matahari, air, tanah, udara, suhu, dan mineral. Kedua komponen ini berinteraksi melalui alur energi dan siklus materi yang menjaga kelangsungan kehidupan. Bagian 3. Tipe-tipe ekosistem. Berdasarkan lingkungannya, ekosistem terbagi menjadi dua tipe utama. Yang pertama adalah ekosistem alami, yang terbentuk tanpa campur tangan manusia seperti hutan hujan, padang rumput, dan danau. Yang kedua itu adalah ekosistem buatan, yang diciptakan manusia untuk tujuan tertentu, misalnya sawah, kebun, tambak ikan, dan kolam. Selain itu, secara umum ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ekosistem darat, seperti hutan, gurun, tundra, padang rumput. Yang kedua itu adalah ekosistem perairan, seperti sungai, danau, rawa, laut, dan terumbu karang. Setiap tipe memiliki ciri khas iklim, tanah, dan organisme yang berbeda-beda. Bagian 4. Komunitas dan macam-macam komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi makhluk hidup yang menempati suatu wilayah yang saling berinteraksi. Misalnya, di sebuah hutan terdapat komunitas tumbuhan, burung, serangga, dan mamalia. Berdasarkan sifatnya, komunitas dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu komunitas besar atau makrokomunitas. Misalnya, komunitas hutan hujan tropis atau lautan. Lalu yang kedua, komunitas kecil atau mikrokomunitas. Misalnya, komunitas lumut di batang pohon atau serangga di sebatang gunung. Komunitas menjadi bukti bahwa keberagaman makhluk hidup menciptakan keseimbangan dalam ekosistem. Bagian 5. Suksesi dan pembagian suksesi. Ekosistem bersifat tidak statis. Dia berubah dan berkembang seiring waktu melalui proses yang disebut suksesi. Suksesi merupakan perubahan bertahap dalam komunitas makhluk hidup di suatu area menuju keadaan yang lebih stabil. Ada dua jenis suksesi. Yang pertama yaitu suksesi primer. Terjadi di tempat yang sebelumnya belum pernah ada kehidupan, misalnya di lahar gunung berapi baru. Awalnya hanya lumut dan lisan yang tumbuh, lalu diikuti tumbuhan kecil hingga terbentuk hutan. Lalu yang kedua adalah suksesi sekunder,
terjadi di daerah yang pernah dihuni makhluk hidup tetapi terganggu, misalnya setelah kebakaran hutan. Pemulihan ekosistem di sini berlangsung lebih cepat karena masih ada sisa organisme dan nutrisi. Proses suksesi menunjukkan kemampuan alam untuk memulihkan hutan sampai keseimbangan kembali. Jadi, dari pembahasan tadi, kita tahu bahwa ekosistem adalah sistem kehidupan yang kompleks dan saling bergantung. Mulai dari pembentukan kaidahnya, komponennya, tipe-tipe ekosistem, komunitas di dalamnya, hingga proses perubahan melalui suksesi. Semuanya terjalin dalam harmoni alam. Tugas kita adalah menjaga keseimbangan itu agar bumi tetap menjadi tempat hidup yang lestari.